Halo ibu-ibu semua, apakah si kecil sudah mulai memasuki usia MPASI? Wah, pasti ibu-ibu semua sudah mengoleksi berbagai macam resep MPASI-nya ya. Namun selain ibu perlu rajin menggali informasi mengenai menu MPASI, pastikan juga peralatan untuk MPASI juga sudah disiapkan supaya MPASI-nya bisa berjalan dengan lancar. Nah, di video kali ini saya akan share peralatan apa saja yang sudah saya beli dan siapkan. Semuanya itu sebisa mungkin anti ribet dan anti boros supaya dipakainya lebih efisien dan simpel, jadi tidak mubazir, semuanya bisa dipakai. Nah, silakan ditonton videonya yang mau mulai MPASI. Berikut videonya. Baik, saya akan menjelaskan masing-masing fungsi peralatan yang sudah saya beli. Yang pertama ada set alat makan. Saya sediakan 2. Ini terdiri dari piring, garpu, sendok, mangkok beserta gelas. Kemudian yang kedua saya sediakan wadah makanan untuk tempat simpan makanan yang belum termakan. Kemudian yang ketiga saya sediakan steamer dan blender. Ini berbeda dengan blender biasanya ya, karena ini mesin dilengkapi mesin memasak kukus yang dapat langsung melanjutkan proses menghaluskan makanan dengan mesin yang sama tanpa perlu repot berpindah ke mesin yang lain. Ini bekerja dengan cepat dalam menghaluskan makanan padat, buah maupun sayur untuk si kecil nanti. Ukuran wadahnya juga sesuai dengan porsi makanan bayi, sehingga tidak kebesaran seperti wadah blender orang dewasa ya Bu. Ini cara penggunaan sangat mudah. Putar saja tombol ke arah kanan untuk pengaturan waktu mengukus. Setelah selesai, putar ke tombol ke arah kiri untuk menghaluskan. Jadi sangat praktis dan aman ya Ibu. Ini dilengkapi dengan pengaman double safety lock. Mesin baru bisa dioperasikan jika wadahnya dan tutupnya sudah terpasang dengan baik, jadi aman penggunaannya. Kemudian selanjutnya saya beli slow cooker. Ini multifungsi ya Bu, bisa membantu menyiapkan MPASI di rumah tanpa khawatir kehilangan kandungan nutrisi pada makanan. Ini mesin elektrik ya, terhitung cukup lama untuk proses memasaknya, tapi ini suhunya rendah dan kondisi saat memasaknya itu harus tertutup dan dicolokkan ke listrik, dan juga bisa diatur, timernya bisa diatur. Ini bisa memasak sambil melakukan kegiatan lainnya tanpa khawatir makanan jadi kosong ya Bu. Untuk menggunakannya hanya perlu memasukkan aneka bahan makanan dan bumbu, lalu mengisi air sebanyak 2/3 pot lah. Kemudian hingga airnya itu hingga tertutup semua bahannya. Setelah itu tutup potnya, tinggal di timer, udah selesai. Lanjut, ini ada food maker multi food grinding set ya Bu. Ini bisa kegunaannya seperti bisa buat alat pemeras, penyaring, kemudian bisa untuk menghaluskan, bisa untuk parutan, dan ada juga wadahnya, sendok, kemudian ada tumpukannya seperti itu ya. Kemudian saya sediakan talenan dan biksu. Sebaiknya ini disediakan double, talenan dan bisunya itu disediakan 2. Pastikan talenan yang digunakan untuk memotong bahan makanan mentah dan yang matang itu terpisah, jadi ini kurang 1 set lagi. Kemudian yang ini ada alat-alat masak
Ini ya alat-alat masak. Pastikan kebersihan peralatannya itu untuk menyiapkan serta menyajikan makanannya itu dipastikan bersih, benar-benar bersih. Jadi tidak boleh dicampur antara punya orang dewasa dan si bayi, harus terpisah. Jadi saya sediakan yang baru semua. Kemudian yang terakhir ini buat tataan di leher biar tidak tumpah-tumpah ke baju. Ya, selesai. Ini yang saya sediakan peralatannya anti mubazir, simpel kan ibu-ibu semua. Saya belum menyiapkan kursi makannya ya ibu, karena bayi saya belum bisa berdiri dengan tegak, belum siap. Saya hanya menyiapkan kursi santai untuk makannya si kecil nanti. Yang peralatan-peralatan yang saya persiapkan itu sebisa mungkin yang mudah didapat dan gampang dicarinya ya ibu. Jangan nggak perlu pakai peralatan yang mahal-mahal karena kegunaannya pun sama. Jadi carilah barang-barang yang mudah dan gampang didapat. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi berikutnya, dan boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih.